kepada Anda. Yang selanjutnya, rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan atau peruntungan dibanding dengan penjualan atau aktiva. Yang kelima, rasio investasi. Rasio investasi ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya mengenai derajat desentralisasi, di mana derajat desentralisasi dilihat berdasarkan fungsi dan faktor-faktornya. Fungsi atau urusan desentralisasi ini dijalankan pemerintah daerah, semakin banyak juga fungsi yang desentralisasi semakin tinggi pula derajat desentralisasinya. Selanjutnya mengenai berkaitan dengan keuangan yang menyangkut sejauh mana adanya desentralisasi pengambilan keputusan baik tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah. Yang selanjutnya tentang metode pembentukan pemerintah daerah, derajat desentralisasi akan lebih tinggi jika sumber otoritas daerah berasal dari ketetapan legislatif dan daripada pendelegasian dari eksekutif. Yang selanjutnya mengenai derajat ketergantungan fungsional pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, semakin besar presentasi bantuan pemerintah pusat daripada pemerintah asli daerah, berarti semakin besar pula ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat. Hal ini berarti derajat desentralisasi ini lebih rendah. Yang selanjutnya mengenai besarnya wilayah pemerintah daerah. Ada anggapan bahwa semakin luasnya wilayah, maka semakin besar juga derajat desentralisasinya. Yang selanjutnya mengenai politik partai. Jika perpolitikan partai di tingkat lokal masih didominasi oleh organisasi politik nasional, maka derajat desentralisasinya akan lebih rendah daripada perpolitikan di tingkat lokal lebih mandiri dan organisasi politik nasional. Yang selanjutnya mengenai rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu rasio ketergantungan sama dengan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Yang selanjutnya mengenai rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya pula. Formula ini atau rumusnya dari kemandirian keuangan daerah ini yaitu rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi transfer pusat ditambah provinsi tambah pinjaman dikali 100%. Selanjutnya mengenai rasio efektivitas dan efisiensi retribusi daerah. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah ini merupakan keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. BISMA menuliskan tentang pengukuran efektivitas bahwa pengukuran tingkat efektivitas ini mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatannya. Rumusnya itu dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah sama dengan realisasi penerimaan disingkat dengan PAD atau penghasilan asli daerah target dibagi dengan target penerimaan PAD dikali 100%.
Selanjutnya mengenai rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensinya. Mardiasmo mengatakan bahwa efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding dengan input, maka semakin tinggi juga tingkat efisiensi pada suatu organisasi. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah ini dihitung atau dirumuskan dalam bentuk rasio efisiensi PAD sama dengan biaya pemerolehan PAD atau dibagi dengan realisasi penerimaan PAD dikali 100%. Selanjutnya mengenai analisis rasio efektivitas dan efisiensi PAD. Yang pertama, analisis rasio efisiensi PAD ini, langkah-langkah menganalisis rasio efisiensi dilakukan dengan cara yang pertama mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data total pemerolehan PAD dan total realisasi PAD. Yang kedua, menghitung rasio efisiensi PAD berdasarkan masing-masing tahun anggaran. Rasio efisiensi diformulasikan sebagai berikut, yaitu rasio efisiensi PAD, biaya pemeroleh PAD, dibagi dengan realisasi penerimaan daerah. Nah, yang ketiga, menentukan nilai efisiensi PAD terhadap realisasi APBD dengan mengacu pada tabel berikut. Efisiensi keuangan daerah otonom bisa dilihat contohnya seperti itu. Dapat dilihat bahwa adanya sangat tingkat keefisienan dan efisien dan cukup efisien dan kurang efisien dan tidak efisien, itu tergantung dari rasio efisiennya. Yang selanjutnya mengenai analisis rasio efektivitas PAD. Langkah-langkah menganalisis rasio efisiensi ini dilakukan dengan cara yang pertama mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dari LRA. Yang kedua ini menghitung rasio efektivitas PAD berdasarkan masing-masing tahun anggaran. Rumus rasio efektivitas ini yaitu rasio efektivitas sama dengan realisasi penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD-nya. Nah, yang ketiga, menentukan nilai efektivitas PAD dengan mengacu pada tabel yang ada di pinggir bahwa tabel efektivitas keuangan daerah otonom. Dilihat berdasarkan kemampuan keuangan dan rasio efektivitasnya, dan dikatakan efektif, sangat efektif, atau cuman efektif, bahkan cukup efektif, bahkan kurang efektif atau tidak efektif, itu berdasarkan rasio efektivitasnya. Dikatakan sangat efektif apabila rasio efektivitasnya melebihi dari angka 100. Nah, apabila dikatakan sebagai efektifnya saja, berarti rasio efektivitasnya hanya mencapai 100, dan begitupun sampai ke bawahnya bahwa cukup efektif hanya bila rasio efektivitasnya itu 90 sampai 99, sedangkan kurang efektif ini dari 75 sampai 89, dan tidak efektif itu dari 75 sampai ke bawah. Nah, yang keempat ini menganalisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah yang telah dihitung. Selanjutnya mengenai analisis rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Analisis rasio efektivitas pajak daerah ini adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan rumus bahwa efektivitas pajak daerah sama dengan realisasi penerimaan pajak daerah dikali 100% dibagi dengan target penerimaan pajak daerah. Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah itu dapat dilihat contohnya. Analisis rasio yang selanjutnya analisis rasio efisiensi pajak daerah. Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan rasio efisiensi pajak daerah dengan rumus
efisiensi pajak daerah sama dengan biaya pemungutan pajak daerah dikali 100% dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah itu pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5%. Selanjutnya mengenai analisis rasio efektivitas dan efisiensi retribusi daerah. Analisis rasio efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentasi perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Efektivitas retribusi daerah ini diukur melalui rumus rasio efektivitas retribusi daerah sama dengan realisasi penerimaan retribusi daerah dibagi dengan target penerimaan retribusi daerah. Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas ini yaitu seperti yang dicantumkan di gambar. Yang selanjutnya, analisis rasio efisiensi retribusi daerah. Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan biaya pemungutan retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi retribusi daerah, yaitu efisiensi retribusi daerah sama dengan biaya pemungutan retribusi daerah dikali 100% dibagi realisasi penerimaan retribusi daerah. Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi retribusi daerah adalah pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pemungutan tidak melebihi 5%. Ini merupakan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2002. Selanjutnya mengenai derajat kontribusi PAD. Derajat kontribusi PAD ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keadilan pembagian sumber daya daerah dalam bentuk bagi hasil pendapatan sesuai dengan potensi daerah tersebut. Rasio ini dirumuskan sebagai pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan hasil daerah. Yang selanjutnya mengenai debt service coverage ratio dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah debt service coverage ratio. Rumusnya DSCR sama dengan PAD ditambah DAU ditambah DBH dikurangi DB HDR dikurangi BW lebih dari X pokok pinjaman ditambah bunga ditambah BL. Yang selanjutnya mengenai debt service ratio di mana disingkat dengan DSR atau rasio utang terhadap pendapatan adalah jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Rumus rasio ini sama dengan total pendapatan daerah dibagi dengan pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Rasio utang terhadap pendapatan daerah. Rasio ini menjelaskan tentang kinerja pinjaman daerah, yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat mengembalikan pinjamannya kepada para kreditor, yaitu pihak eksternal. Rumus rasio yaitu rasio utang terhadap pendapatan daerah sama dengan total utang pemerintah daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.